Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan dengan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu satu, menjelaskan kesetimbangan dalam larutan jenuh atau larutan garam yang sukar larut. Kemudian menuliskan ungkapan berbagai KSP elektrolit yang sukar larut dalam air. Kemudian yang ketiga, menghitung kelarutan suatu elektrolit yang sukar larut berdasarkan data harga KSP dan atau sebaliknya. Yang keempat, menjelaskan pengaruh penambahan ion senama dalam larutan dan penerapannya. Yang berikutnya menjelaskan hubungan harga KSP dengan pH. Kemudian yang berikutnya memperkirakan terbentuknya endapan berdasarkan harga pakis. Nah, kalau kalian memasukkan gula ke dalam segelas air, kemudian Anda aduk, apa yang akan terjadi? Apakah gula tersebut larut? Ya, pasti larut kalau yang dimasukkan hanya 1 sendok. Tetapi kalau yang dimasukkan banyak, apakah akan larut? Nah, tentu saja kalau yang kita masukkan itu melebihi batas dari sifat pelarutannya, maka tidak akan bisa larut. Nah, kemudian bagaimana kalau yang kita masukkan adalah garam? Apakah semua garam bisa larut dalam air? Ya, semua garam itu ada garam yang sukar larut dan ada garam yang mudah larut. Nah, kalau misalkan yang kita pelajari di sini adalah garam-garam yang mudah larut dalam air, gitu ya. Jadi, yang kita bahas sekarang adalah garam-garam yang sukar larut dalam air. Jadi yang kita bahas di sini adalah garam-garam yang sukar larut dalam air. Nah, kemudian bagaimana garam-garam yang sukar larut dalam air itu? Kita lihat sebentar. Ya, jadi garam-garam yang sukar larut dalam air itu adalah garam-garam yang sukar larut dalam air adalah garam-garam yang misalkan garam-garam itu berasal dari golongan 1A, golongan 2A, dan sebagainya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagaimana garam yang sukar larut dan mudah larut dalam air, tentunya kita harus paham dulu bagaimana konsep tentang larutan. Nah, apa itu larutan? Kalian perhatikan. Yang disebut dengan larutan adalah suatu campuran yang homogen antara zat terlarut dan zat pelarut dengan satuan molar. Nah, jadi di sini itu harus ada zat yang terlarut dan ada zat pelarutnya. Nah, untuk zat terlarut dan zat pelarutnya di sini itu harus bercampur secara homogen, baru disebut sebagai larutan. Nah, apa itu homo? Homo? Nah, bukan homo yang dalam persepsi kita. Di sini adalah homogen dalam campuran. Jadi yang disebut dengan homogen adalah semua serba sama. Apakah dari asalnya? Ya, kita lihat saja. Kalau misalnya kita mencampurkan antara air dengan gula misalkan, atau air dengan garam. Air dengan garam. Air itu cair. Kemudian garam itu padat. Apakah dua-duanya asalnya homogen? Tidak. Tetapi kehomogenan ini terjadi ketika dia sudah bercampur.
Nah, itu adalah yang disebut dengan larutan. Yang disebut dengan larutan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah hidrolisis garam, tapi konsepnya adalah konsep dalam